Hai teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Balikpapan. Podcast KPU Kota Balikpapan, tempatnya ruang ngobrol santai seputar kepemiluan. Masih bersama saya, Nani, host podcast KPU Kota Balikpapan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang paling sering ditanyakan oleh masyarakat Kota Balikpapan terkait apa sih pekerjaan KPU Kota Balikpapan setelah tahapan pilkada dan tahapan pemilu. Baik, untuk tema kita kali ini yaitu setelah pemilu dan pilkada selesai, KPU Kota Balikpapan ngapain aja ya? Karena banyaknya yang berpikir kalau kerja KPU itu kerjanya cuma pada saat tahapan pemilu dan pemilihan, atau biasanya kita biasa dengar itu kerja KPU itu biasanya kerja 5 tahun sekali. Dan untuk menggali lebih dalam lagi, kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial, narasumber spesial kita, yaitu Ketua KPU Kota Balikpapan, Bapak Prakoso Yudo Lelono, Ya, makasih. SHI. Ya, Baik Bapak, apa kabarnya? alhamdulillah sehat, Ya. semangat. Baik Bapak, sebelum kita berbicara jauh tentang apa saja kegiatan KPU Kota Balikpapan setelah tahapan, alangkah baiknya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ke teman pemilih, latar belakang Bapak sebelum menjadi penyelenggara pemilu. Baik, terima kasih Mbak Nani atas waktu yang diberikan hadir di podcast KPU Kota Balikpapan sebagai sarana dan media informasi penyelenggaraan pemilu di Kota Balikpapan. Aktivitas saya sebelum di KPU Kota Balikpapan banyak sebenarnya, poin-poinnya saja. Terakhir saya aktif di pengawasan pemilu sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Balikpapan Barat pada pemilu 2020, pada pemilu 2024 ya. Saya aktif di beberapa organisasi, forum komunikasi pondok pesantren. Saya juga diamanahi sebagai sekretaris MUI Kota Balikpapan, bidang hubungan antar umat beragama. Kemudian saya juga menjadi bagian dari ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan. Itu ya mungkin ya. Kalau ditarik ke belakang nanti Sebenarnya masih banyak lagi ya nanti. Pak ya. Apa aja Biodata. kegiatan-kegiatan Bapak sebelum menjadi penyelenggara. Berarti pada saat tahapan pemilu itu Bapak udah mendaftar sebagai calon anggota KPU ya Pak ya? Iya, di kepemiluan itu kan saya 2022 sampai 2024. Seperti itu. Itu saya di Panwaslu Kecamatan Balikpapan Barat. Saat masih di Panwaslu, saya mendaftar KPU Kota Balikpapan. KPU Kota Balikpapan ya Pak ya. Dan pada tanggal 24 Maret 2024 saya dilantik menjadi komisioner KPU Kota Balikpapan. Seperti itu, Mbak Nani. Terima kasih Pak atas perkenalannya, dan teman pemilih, ternyata perjalanan Pak Ketua ini cukup menarik juga ya, sampai dengan di titik menjadi Ketua KPU Kota Balikpapan. Ya. Selanjutnya nih Pak, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan. Ini kan kita setahun ya Pak ya. Hari ini tanggal 27 November, di tahun 2024 kemarin kita 27 November itu hari pencoblosan ya Pak ya. Dan hari ini adalah 1 tahun kita telah melaksanakan pilkada serentak tahun 2024. Kalau boleh tahu Pak, Bapak sebagai Ketua KPU Kota Balikpapan, bagaimana refleksi Bapak terhadap pelaksanaan pilkada Kota Balikpapan tahun 2024 kemarin Pak? Kalau refleksi terkait pilkada serentak tahun 2024 yang lalu, hari pencoblosan ya, 27 November tahun 2024, dan sekarang tanggal 27 November 2025. Secara penyelenggaraan, alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif. Karena lancar, aman, dan kondusif itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip wajib. Bentuknya adalah proses pemilihan dan penghitungan suara di seluruh TPS di Kota Balikpapan tidak ada yang terkendala dan bermasalah. Sengketa pun nggak ada ya? Vital nggak ada. Itu secara teknis. Pada tanggal 27, lalu 28, kemudian selanjutnya ada
aktivitas rekapitulasi tingkat kecamatan dan selanjutnya rekapitulasi tingkat kota semua berjalan dengan lancar, dengan suasana damai dan situasinya kondusif. Artinya ya sukses ya, perjalanan teknisnya sukses. Semua kegiatan aktivitas pemungutan dan penghitungan itu berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, dan pada akhirnya bisa kita tetapkan siapa pemenangnya tanpa ada sanggahan atau keberatan dan tidak ada sengketa setelah itu. Alhamdulillah lancar, aman dan kondusif. Begitu ya Mbak Nani refleksinya. Berarti seperti slogan kita di Pilkada Kota Balikpapan kemarin apa Pak? Sukses, tuntas, berkualitas. Alhamdulillah Pilkada Kota Balikpapan sesuai visinya ya. Oke, sukses tuntas, berkualitas. Sukses, tuntas, berkualitas itu kan visi bersama ya. KPU Kota Balikpapan, seluruh badan ad hoc sampai tingkat KPPS, serta stakeholder juga masyarakat Kota Balikpapan. Sukses perencanaannya, tuntas semua kegiatan yang direncanakan itu dan berkualitas hasilnya. Semoga demikian gitu ya, seperti itu. Alhamdulillah Pak, untuk KPU Kota Balikpapan kali ini semuanya aman terkendali. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Pak, ya. Sudah pertanyaan intinya nih. Setelah tahapan pemilu dan pilkada selesai, KPU Kota Balikpapan ngapain saja Pak? Setelah pemilu dan pilkada, KPU Kota Balikpapan itu flyernya kan judulnya besar tuh ya. Pasca pilkada, KPU Kota Balikpapan nganggur. Tapi dalam tanda tanya, bukan tanda seru atau titik ya. Itu jadi pertanyaan bukan pernyataan. Jadi Mbak Nani dan seluruh masyarakat Kota Balikpapan, KPU Kota Balikpapan tetap dan terus berkegiatan meskipun pemilu dan pilkada telah usai. Jadi melalui media sosial, baik WhatsApp, chattingan, maupun diskusi-diskusi tatap muka di beberapa tempat, mereka baru tahu sebagian bahwasanya pasca pilkada KPU Kota Balikpapan terus melakukan kegiatan gitu. Oh ada aja kegiatannya? Ada, jawab saya. Jadi ini perlu diketahui masyarakat Kota Balikpapan dimanapun berada dan juga masyarakat selain Kota Balikpapan ya, publik secara umum, pasca pilkada KPU Kabupaten Kota terutama juga lebih khusus ke KPU Kota Balikpapan ada 3 kegiatan yang terus dilakukan. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini saya jelaskan langsung bahwasanya data pemilih kita pada pilkada kemarin 520.986. 520.986. Nah, itu kan tidak berhenti di situ. Itu harus dikelola dengan cara memutakhirkan data pemilih. Terus dimutakhirkan data pemilihnya, maka per 3 bulan sekali kita itu membuat pleno penetapan data pemilih loh. Ini aja sampai dengan September kemarin itu ada tambahan data pemilih sekitar 3 ribuan. Sekitar 3 ribuan. Ya, jadi soal data pemilih itu kan berbasis data penduduk. Ya, berbasis data penduduk. Ya, syaratnya jelas kita tahu lah ya, nggak perlu dikulik, tapi sekilas saja 17 tahun, ya kan? Terus atau yang sudah pernah menikah, lalu bukan TNI dan Polri, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, data penduduk Kota Balikpapan ini kan dinamis. Ada yang keluar, ada yang masuk. Ada yang belum berumur 17, saat ini sudah 17 tahun. Yang kemarin belum 17, ada yang menikah. Nah itu kan harus dicatat menjadi data pemilih. Seperti itu. Belum lagi ada pengurangan tuh. Yang masih hidup, wafat. Nah
berkelanjutan kita melakukan pemutakhiran data pemilih yang salah satu kegiatannya adalah melakukan pencocokan dan penelitian secara terbatas. Seperti bulan ini dan beberapa hari ini KPU Kota Balikpapan kan melakukan coktas seperti itu. Yang nanti di bulan Desember kita menetapkan dalam rapat pleno penetapan data pemilih. Hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu yang pertama. Memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Terus berkelanjutan. Pertanyaannya, kenapa itu dilakukan? Itu agar data pemilih itu valid, terverifikasi, dan jelas. Nah, yang ini nanti tiba saatnya, kalau dari catatan jadwal itu kan 2029 nanti kita melakukan pemilu ya, melaksanakan pemilu, maka data yang akan dipakai di 2029 itu adalah data yang valid. Seperti itu. Itu tujuannya. Maka terus dimutakhirkan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, KPU Kota Balikpapan melakukan kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan. Apa maksud dan tujuannya dan bagaimana bentuknya? Maksud dan tujuannya begini. Bahwasanya demokrasi di Indonesia, lebih khusus di Kalimantan Timur dan terkhusus lagi di Kota Balikpapan, itu salah satu indikasi kesuksesan pemilu dan pilkadanya adalah partisipasi pemilih. Nah, partisipasi pemilih kalau kita mau bedah paling dalam itu terletak pada kesadaran politik. Gitu ya. Nah, kesadaran politik inilah yang perlu ditingkatkan dan perlu dijaga dari waktu ke waktu. Bahwa literasi politik masyarakat kita harus terus ditingkatkan. Nah, KPU dalam hal ini menginisiasi kegiatan itu. Apakah bisa bekerja sendiri? Enggak. Maka perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini mana? Badan Kesatuan Bangsa, Dinas Pendidikan. Karena apa? Nanti kalau bicara pemilih, itu ada pemilih pemula, ya kan? Dan pemilih-pemilih lainnya seperti itu kan. Ada 8 kelompok pemilih lah. Kalau misalkan mau dibagi ya seperti itu. Pemilih pemula, pemilih pemuda, terus pemilih dikategorikan profesi, terus pemilih masyarakat rentan, ya seperti itu. Siapa? Teman-teman ya penyintas disabilitas. Nah, itu kan harus tersentuh semuanya. Kalau itu hanya dilakukan menjelang pencoblosan atau tahapan, nggak cukup waktunya. Betul sekali itu, Pak. Nggak ada. Cukup, Pak. Nggak ada waktu yang cukup untuk sesuatu yang kita lakukan secara instan itu hasilnya bagus, nggak ada. Maka kita lakukan terus kegiatan pendidikan pemilih agar tujuannya kesadaran politik masyarakat terus meningkat sehingga pada saatnya nanti pencoblosan partisipasi masyarakat itu bukan hanya datang ke TPS dan mencoblos, tetapi turut serta mengawasi jalannya tahapan hingga prosesnya sampai pada akhir penetapan hasil pemilihan atau hasil pilkada tersebut, pemilu dan pilkada. Seperti itu, Mbak Nani. Yang ketiga ya, Pak ya. Ada 3 ya. Tadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang kedua pendidikan pemilih berkelanjutan, yang ketiga nih. Kemarin data pemilih kita pilkada 520.986 daftar pemilih tetap. KPU ini punggawanya hari ini tercatat 30 orang. Mampukah mengelola data pemilih sekota Balikpapan ini? Jawaban singkat, jelas, padat, tidak mampu. Sehingga harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Bahasa kerennya stakeholder ya. Nah, oleh karena itu KPU Kota Balikpapan pasca pemilu dan pilkada
terus meningkatkan koordinasi dengan stakeholder untuk menyiapkan pemilu dan pilkada di masa yang akan datang secara berkualitas. Karena kalau ngerjain sendiri nggak mungkin. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kerjakan sebelum pemilu dan pilkada, kita kerjain bareng. Contoh. Tadi saya sebutin ya, untuk pendidikan pemilih. Kita bekerja sama dengan Kesbangpol. Bentuknya apa kemarin? Melakukan dalam bentuk apa? Lomba karya tulis ilmiah terkait politik tingkat sekolah menengah atas sederajat. Target outputnya apa? Agar memancing kesadaran politik adik-adik, teman-teman pemilih pemula. Kedua, buat kegiatan lomba debat politik. Ternyata antusiasnya tinggi. Seperti itu. Macam-macam bentuknya. Dengan teman-teman PPDI. Dengan PPDI. Jadi kita mensosialisasikan, duduk bersama berdiskusi tentang demokrasi, pemilu, pilkada bersama teman-teman penyandang disabilitas. Agar kita tahu nih apa kebutuhannya seperti itu. Dan profesi-profesi lain serta kelompok-kelompok lain, kelompok keagamaan, kelompok wanita, itu yang terus kita lakukan. Jadi ada 3 hal. Yang pertama sekali lagi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih berkelanjutan, dan koordinasi dengan stakeholder seperti itu. Kita dari 3 kegiatan KPU Kota Balikpapan ini sebenarnya tujuannya itu untuk kedepannya pada saat di pemilu nantinya ya. Ya, pemilu dan pilkada nanti. Pemilu dan pilkada nantinya. Dan pengaruhnya pasti sangat-sangat mempengaruhi. Betul. Khususnya partisipasi pemilih kita. Iya, Mbak. Targetnya begitu. Jadi pemilu dan pilkada itu salah satu indikator kualitasnya adalah partisipasi. Kenapa? Satu saja, kita ambil contoh. Ketika partisipasi tinggi, maka legitimasi perwakilan yang terpilih, baik legislator maupun pemerintah, wali kota dan wakil wali kota yang terpilih, itu legitimasinya kan besar. Ya. Yang kedua, Mbak, perbaikan kualitas demokrasi kita dengan meningkatnya literasi, maka setidaknya pemilih itu bukan hanya asal-asalan pada saat mencoblos di TPS, tetapi berdasarkan rasionalitas, melihat sosok dengan track record dan rekam jejak yang jelas, lalu melihat dan mencermati gagasan yang diusung. Jadi seperti itu. Seperti itu, Mbak. Sudah panjang kali lebar nih penjelasan dari Ketua KPU Kota Balikpapan. Sudah, menurut saya sih sudah detail banget penjelasan dari Jadi cukup sekian, selesai? Belum dong. Oh, belum. Masih ada lagi dong, Pak. Dua pertanyaan lagi. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak. Tantangan apa yang Pak Ketua rasakan dalam melaksanakan kegiatan non pemilihan ya Pak ya, di luar dari yang saat ini, kegiatan saat ini, apalagi kan kondisi negara kita kan lagi banyak kata-kata efisiensi. Ya. Tantangan apa yang Bapak rasakan? Kita mafhum bersama ya, bahwasanya efisiensi anggaran itu menjadi satu kebijakan pimpinan tertinggi Republik ini. Kita hormati itu. Maka KPU Kota Balikpapan harus lebih kreatif dan inisiatif untuk mengerjakan misinya untuk mencapai visi tadi itu. Itu bisa ditutupi dengan kreatif dan inisiatif. Kreativitas dan inisiatif. Jadi memang sekali itu, Mbak, termasuk bagian dari meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan bersama berbarengan? Contoh nih, misal nih KPU Kota Balikpapan nggak punya anggaran ini untuk melakukan sosialisasi di setiap kecamatan atau bahkan di kelurahan. Kita berkoordinasi dengan pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini kabak pemerintahan, lalu turun ke kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Bila mana ada pertemuan di tingkat kecamatan dan kelurahan, kita
diturut sertakan sehingga kita juga bisa memberikan informasi atau pendidikan pemilih dengan tema-tema yang kita siapkan disampaikan kepada forum-forum yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Kedua, KPU Kota Balikpapan terbuka untuk setiap pertemuan, ya, terutama untuk hal-hal pendidikan pemilih. Diundang ke berbagai macam tempat dan lapisan masyarakat. Contoh, Karang Taruna. Kemarin kita juga melakukan kegiatan pendidikan pemilih, bahkan tingkat siswa-siswi sekolah menengah pertama ya, sekolah menengah pertama. Jadi memang dengan kebijakan efisiensi anggaran, kita hormati itu, tetapi kita harus meningkatkan kreativitas dan inisiatif kita untuk mewujudkan visi dengan melaksanakan, melakukan misi-misi yang sudah kita tetapkan bergandengan tangan dengan stakeholder lainnya. Gitu Mbak. Berarti strategi kita itu strategi menjemput bola ya Pak ya? Ya, strategi menjemput bola. Harus bola. Rajin memang, harus rajin. Iya, betul sekali. Kami sebagai sekretariat berarti memang kami harus berkreativitas juga sih Pak. Ya. Mungkin melalui media sosial bisa juga ya Pak ya. Melalui podcast ini pun sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi Pak ya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir saya Pak. Terakhir? Saya kira masih ada 17 pertanyaan lagi. Terakhir saya Pak. Harapan Pak Ketua untuk kegiatan KPU Kota Balikpapan selanjutnya. Ini kan 2026 tinggal 1 bulan lagi Pak. Oke. Untuk kedepannya 2026, apakah Bapak sudah mempunyai rencana untuk kegiatan selanjutnya nanti Pak? Jadi tesisnya itu kan begini ya. Tesisnya bahwasanya pertama, jangan berharap berbeda ketika kita melakukan hal yang sama. Yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang berkualitas itu harus disiapkan. Betul sekali Pak. Tidak tiba-tiba. Ya, direncanakan dan dikerjakan rencananya. Betul sekali, Pak. Tesis yang ketiga adalah semangatnya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya. Ya kan? Besok harus lebih baik dari hari ini. Dari ketiga tesis itu, maka semua proyeksi waktu kita ini kan bisa kita pikirkan dan kita proyeksikan. Misal nih, 2024 pilkada selesai, 2025, 2026 mau melakukan apa? Karena nanti 2027 sudah masuk tahapan pemilu selanjutnya kan, seperti itu. 2 tahun sebelum 2029. Nah, masa transisi antara 2025, 2026 menuju 2027 masuk ke tahapannya. Maka ada beberapa hal secara garis besar yang harus kita lakukan dan kita sudah lakukan. Pertama, refleksi dan evaluasi. Ya kan? Kan begini-gini. Studi, aksi, refleksi. Pelajari, dilaksanakan atau dikerjakan, dievaluasi, mana yang sudah baik ditingkatkan, mana yang kurang dipelajari lagi, dikerjakan lagi. Kan rumus hidup gitu aja tiga tuh. Studi, aksi, refleksi. Studi, aksi, refleksi. KPU Kota Balikpapan melakukan hal itu. Mempelajari, merefleksi dan mengevaluasi semua kegiatan pemilu dan pilkada 2024. Kemudian di masa transisi 2025-2026 ke 2027 ini melakukan perbaikan-perbaikan di internal, melakukan kegiatan peningkatan kapasitas jajaran KPU Kota Balikpapan, ya. Lalu di dalamnya itu melihat nih, mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di pemilu dan pilkada untuk melakukan pembelajaran, menemukan formula yang terbaik agar menjadi perbaikan nanti di pemilu 2029. Sehingga tiba kalanya nanti di 2029 KPU Kota Balikpapan siap untuk menyelenggarakan pemilu di Kota Balikpapan secara prima dan berkualitas. Seperti itu. Ini yang saya senang banget
ngobrol bareng Ketua KPU Kota Balikpapan, Ya. karena Pak Ketua ini orangnya terencana ya Pak ya. Iya. Semuanya tersusun dengan rapi. Bagaimana Pak Ketua ini merencanakan segala kegiatan yang ada di KPU Kota Balikpapan. Kami sebagai sekretariat KPU Kota Balikpapan terus mendukung seluruh kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Bapak Ibu Komisioner Ya. KPU Kota Balikpapan. Seperti itu. Oke, Baik, Mbak. terima kasih Pak untuk obrolan Sama-sama. santai kita hari ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Kota Balikpapan. Baik teman pemilih, semoga dengan podcast kali ini teman pemilih sudah tidak penasaran lagi ya dengan apa sih kegiatan dari KPU Kota Balikpapan. Sudah terjawab semuanya ya teman pemilih ya. Ya. Terima kasih Pak Ketua atas waktu dan pencerahannya Pak Ketua. Siap. Sama-sama. Sampai di sini dulu podcast KPU Kota Balikpapan. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang cukup menarik. Jangan lupa like dan subscribe. Subscribe YouTube KPU Kota Balikpapan. Dan jangan lupa pula untuk follow akun media sosial KPU Kota Balikpapan, Instagram, YouTube, TikTok, TikTok ada juga ya. ada TikTok, Facebook? ada Facebook, dan kunjungi website KPU Kota Balikpapan. Baik. Saya Nani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.